pertama nih teman-teman, tadi saya sudah sempat coba adakan polling sebentar gitu ya. Tadi saya sempat coba tanya, apakah teman-teman sudah membuat akun di Bukalapak atau belum? Dan hasilnya menunjukkan sebanyak 81% ternyata sudah punya akun ya rata-rata ya. Jadi ini sekitar sisanya sekitar 18%. Ya, sudah punya. Sekitar 18%. Nanti Baru teman-teman sedikit pembelinya. silahkan nih ikuti cara untuk membuat akun dan juga memverifikasinya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang sudah buat akun juga jangan lupa untuk nanti segera diverifikasi ya teman-teman akunnya gitu ya. Karena nanti kalau belum diverifikasi, ketika teman-teman mengupload produk, nanti produknya tersebut belum bisa ditemukan oleh si konsumen di kolom pencarian gitu ya. Jadi kan sayang banget tuh kehilangan peluang untuk adanya transaksi atau penjualan. Jadi sebaiknya setelah buat akun langsung untuk segera melakukan proses verifikasi akun gitu ya. Nah, apa aja? Nah, coba kita jelaskan singkat ya hari ini gitu. Yang pertama saya mau coba jelasin gimana caranya untuk buat akun bagi teman-teman yang mungkin belum sempat buat gitu ya. Nah, singkatnya di sini saya mau coba jelasin ada dua cara sebetulnya. Kalau teman-teman mau buat akun ya, bisa pakai cara via website atau nanti yang kedua adalah cara via aplikasi di handphone. Mungkin lebih mudahnya sih silahkan nanti bisa via aplikasi aja gitu ya. Kalau via website kan harus buka laptop atau mungkin buka dulu Iya, benar. komputer gitu ya. Mungkin prosesnya agak lama, jadi mungkin coba nanti bisa via aplikasi di handphone aja langsung tinggal download. Kalau yang menggunakan Android di Play Store, kalau yang menggunakan iPhone mungkin di App Store gitu ya. Nah, tapi kedua cara ini sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Tahapan-tahapannya juga, langkah-langkahnya juga sama aja. Jadi bisa diikuti ya teman-teman ya. Nah, yang pertama saya mau coba jelasin cara via website. Nah, cara via website sebetulnya modal yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu ya. Modal untuk membuat akun lapak itu sebetulnya mudah aja gitu ya. Teman-teman yang penting sudah punya nomor yang aktif, nomor yang aktif, atau alamat email, atau yang kedua bisa menggunakan akun Facebook gitu ya. Jadi dari ketiga cara ini, dari ketiga modal ini, mana diantaranya yang sudah teman-teman miliki gitu ya. Kalau misalnya Mas Gilang, saya sudah punya nomor dan email, ya udah berarti pakai poin satu aja, menggunakan nomor dan juga alamat email yang aktif. Nah, tapi kalau misalnya belum punya, untuk mengawalinya bisa menggunakan akun Facebooknya masing-masing gitu ya. Jadi modalnya dua ini aja, mau pilih yang mana gitu ya. Kalau sudah, nanti teman-teman silahkan pilih terlebih dahulu akan seperti ini tampilannya gitu ya. Di sini saya mau coba bikin akun menggunakan alamat email dan nomor handphone. Jadi yang pertama di sini, yang sebelah kiri ini yang nomor 1, saya pilih dulu alamat email saya yang sudah aktif yang mana gitu ya, saya masukkan. Nanti tinggal dipilih. Misalnya saya di sini menggunakan yang ayudiaputri@bukalapak.com gitu misalnya ya. Setelah diklik dia akan muncul ke bagian 2 yang ini. Di sini teman-teman diminta untuk melengkapi beberapa data, diantaranya nama, kemudian alamat emailnya, kemudian jenis kelamin silahkan dipilih, kemudian di sini ada bukalapak.com/, ini masih kosong sebetulnya. Nah, ini disebutnya adalah sebagai username Bukalapak ya. Username Bukalapak itu apa? Username Bukalapak itu adalah semacam ID atau kode tertentu yang membedakan lapaknya teman-teman dengan lapak orang lain gitu ya. Nah, yang perlu jadi catatan, username ini bukan nama lapak ya. Jadi username tidak sama dengan nama lapak. Username ini sifatnya sekali isi langsung permanen, tidak bisa diubah. Tapi kalau nama lapak nanti ke depannya kalau teman-teman mau ubah nama lapaknya itu masih bisa, dan bukan di sini cara mengubahnya gitu ya. Jadi username ini silakan teman-teman mau sesuaikan dengan alamat emailnya atau mau sesuaikan dengan kode atau apa ya, kata-kata unik tertentu yang teman-teman mau gitu ya, selama masih tersedia boleh digunakan gitu. Pokoknya harus beda dengan lapak yang lain. Kemudian di sini teman-teman silakan isi password Bukalapaknya apa yang mau diisinya. Kemudian di sini yang terakhir konfirmasi atau mengisi ulang password yang sudah diisi tadi sebelumnya sebagai bentuk validasi gitu ya. Dan yang terakhir maksudnya di sini teman-teman silakan tinggal baca terlebih dahulu apa saja aturan yang berlaku di Bukalapak. Kalau teman-teman menyetujui itu semua, tinggal di sini dicentang aja, kemudian klik daftar di bagian paling bawah. Gitu, mudah ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diingat di tahapan ini adalah ingat username Bukalapak ini berbeda dengan nama lapak, dan sifatnya kalau username ini permanen, tidak bisa diubah lagi nantinya. Seperti itu. Lanjut ya.
Selamat deh, teman-teman sudah berhasil membuat akun di Bukalapak. Akunnya sudah berhasil dibuat, sekarang teman-teman tinggal melengkapi beberapa informasi tambahan lainnya. Apa aja sebetulnya yang perlu teman-teman lengkapi? Nah, ada tiga, kita sebutnya 3 langkah mudah gitu ya di awal tuh. Mudah karena nggak sampai 5 menit sebetulnya untuk melengkapi data-data ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman diminta untuk mengisi data akun. Ya, lengkapi data akun. Yang kedua, teman-teman diminta untuk melengkapi alamat. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk melengkapi atau memverifikasi akun tersebut, gitu ya. Yang tadi saya sebutkan di awalnya, verifikasi itu dilakukan di awal supaya nggak lupa nantinya gitu. Nah, kita coba bahas satu persatu setiap langkah-langkah berikut ini. Oke, nah yang pertama nih, kita diminta untuk melengkapi akun, ya. Jadi setelah berhasil tadi membuat akunnya, kita perlu lanjut untuk melengkapi beberapa data-data akunnya gitu ya. Nah, di sini sebetulnya mudah aja, gampang banget. Kalau tadi di awal teman-teman daftar bukan melalui nomor handphone, maka di sini teman-teman diminta untuk mengisi nomor handphonenya gitu ya. Jadi misalnya tadi nih teman-teman kan di awal daftarnya menggunakan alamat email. Nah, berarti data yang perlu dilengkapi di sini adalah nomor handphonenya. Karena kan nomor handphonenya belum teman-teman sempat masukkan ya sebagai info datanya. Nah, kebalikannya kalau misalnya teman-teman tadi di awal daftarnya menggunakan nomor handphone, nah berarti di sini teman-teman diminta untuk melengkapi alamat emailnya. Seperti itu ya teman-teman. Udah ya, jadi tergantung di awal teman-teman pilih yang mana, berarti sisanya perlu dilengkapi di sini. Itu aja pokoknya konsepnya. Gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman diminta untuk melengkapi alamat pengiriman. Nah, jadi di sini apa sih Mas Gilang yang disebut dengan alamat? Alamat di sini sebetulnya alamat pengiriman produk teman-teman ketika nanti ada pembeli. Contoh gini deh, saya berjualan online, saya belum punya toko offline, saya belum punya toko sama sekali gitu ya, saya masih cuma barangnya ditaruh di rumah, di kamar gitu ya, gudang pun juga masih pakai tempat adanya di rumah gitu ya, masih numpang. Nah, saya berjualan di Bukalapak. Nah, alamat yang saya isi di sini berarti alamat rumah saya, alamat di mana produk itu disimpan sebetulnya. Jadi misalnya saya di Bandung di Antapani gitu ya. Nah, saya coba nih cari di petanya Antapani, titik koordinatnya harus sesuai ya. Mungkin di peta tuh kadang suka ada yang nggak tepat gitu ya. Mungkin alamatnya sudah teman-teman isikan dengan alamat yang sesuai teman-teman gitu ya. Tapi kok nggak muncul, salah gitu ya. Nah, ya udah nggak apa-apa kalau gitu teman-teman tinggal disesuaikan di koordinatnya, digeser-geser gitu ya. Sampai benar-benar titiknya pas tepat di rumah tersebut gitu ya. Nah, misalkan saya sudah nih isi gitu ya. Nah, berarti nanti fungsinya apa? Alamat ini fungsinya adalah ketika ada pembeli di lapak saya otomatis kan akan mencari beberapa kurir yang akan mengirimkan produknya di daerah rumah saya gitu ya. Nah, patokannya nanti by sistem di Bukalapak di aplikasi, dia akan mengukurnya dari rumah saya. Karena dari titiknya tersebut adalah titik pengirimannya gitu ya. Jadi dikirimkan dari rumah saya, dari barang tersebut dikirimkan menuju ke tempat si konsumen berada. Nah, itu akan muncul nanti harga ongkos kirim untuk si pembeli nanti. Nah, makanya harus tepat. Kenapa? Karena supaya nanti juga si konsumen juga tahu gitu loh ongkos kirimnya berapa yang dia bayarkan. Seperti itu. Jadi ini penting banget ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, gimana Mas Gilang kalau saya belum punya toko fisiknya, belum punya toko offline-nya, ya nggak apa-apa. Pokoknya dari mana produk itu dikirimkan, disimpan gudangnya gitu di mana, nah itulah isi alamatnya di situ, gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah memverifikasi akun. Jadi verifikasi akun ini sebetulnya mudah, teman-teman diminta untuk memverifikasi nomor handphone dan juga memverifikasi alamat email yang sudah diisikan tadi. Ini gunanya adalah kita mau memverifikasi, kita mau coba konfirmasi bahwa betul ternyata email dan juga nomor handphonenya adalah milik teman-teman gitu ya. Jangan sampai teman-teman atau ada yang lain menggunakan email yang lain gitu ya, mengaku-ngaku lah istilahnya. Jadi di sini Bukalapak berusaha untuk memastikan bahwa pelapak-pelapak yang bergabung bersama Bukalapak itu sudah dipastikan valid gitu ya. Memang juga betul mereka berjualan di Bukalapaknya juga dengan serius seperti itu. Nanti ketika sudah beres verifikasi, teman-teman akan ada tanda centang hijau gitu ya. Itu artinya berarti verifikasinya sudah berhasil. Jadi mungkin kalau ada yang masih bingung, verifikasi itu apa ya Mas Gilang? Verifikasi itu ketika nanti teman-teman di sini mengisi nomor handphone dan juga emailnya, tinggal diklik verifikasi gitu ya. Nanti silakan. Biasanya kalau nomor handphone nanti ada kode unik tertentu, misalnya 01234
Lagi cuy. Masih tidur ya? Jaringan. Via apa? Apakah via WhatsApp atau mau via SMS aja? Silahkan pilih di antara salah satu ini gitu ya. Ketika sudah dipilih, nanti akan seperti ini, teman-teman akan mendapatkan kode unik tertentu tadi gitu ya, masing-masing mungkin kalau ada yang milih via WhatsApp ya berarti buka WhatsApp-nya, tinggal dilihat kodenya apa, kalau via SMS juga tinggal ditunggu SMS-nya, dilihat kodenya apa, dan dimasukkan ke dalam sini, dalam kolom putih ini untuk kodenya tertentu tadi. Ingat, itu juga nggak boleh dibagikan, ini sifatnya rahasia untuk teman-teman saja. Kalau sudah, tinggal diklik verifikasi di bagian bawah sini. Gitu. Teman-teman kalau barangkali ada yang takut lupa, boleh teman-teman screenshot aja layarnya, atau barangkali teman-teman boleh juga untuk dicatat ya di buku gitu ya, boleh banget, nggak apa-apa kok. Nah, berikutnya teman-teman diminta untuk melengkapi info pribadi lainnya. Jadi setelah tadi nomor KTP diisi, teman-teman diminta untuk melengkapi nama lengkapnya, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga jenis kelaminnya. Silahkan diisi sesuai dengan data-data di KTP-nya tersebut ya, jangan sampai berbeda gitu ya, sesuaikan saja dengan data asli di KTP-nya. Kalau sudah, tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, yang terakhir di sini teman-teman diminta untuk memfoto KTP dan juga selfie dengan KTP-nya. Jadi usahakan foto KTP-nya jelas seperti contoh foto di sebelah kanan ini ya, yang warna biru ini, yang foto KTP biru ini, lurus, fokus, dan juga terang ya. Jangan ngeblur, jangan gelap gitu ya. Dan usahakan kalau KTP-nya sudah agak buluk, sebetulnya udah agak alias nggak jelas, sudah samar-samar, seperti KTP saya pun juga seperti itu. Nah, itu kadang juga agak susah tuh untuk verifikasinya. Jadi nanti kadang suka malah jadi gagal verifikasinya karena ternyata ya memang sudah tidak terbaca gitu loh. Walaupun mau pakai kamera sebagus apapun juga memang sudah tidak terbaca dari KTP-nya. Dan itu saran kami, teman-teman berarti perlu membuat KTP ulang gitu ya. Silakan hubungi RT RW setempat, minta bantuannya untuk menggantikan KTP-nya dengan yang lebih bagus lagi gitu ya. Karena kan KTP ditaruh di dompet ya, kegesek-gesek barangkali jadi semakin rusak biasanya gitu. Jadi silahkan bisa untuk diperbarui terlebih dahulu. Dan yang terakhir teman-teman juga diminta untuk selfie dengan KTP-nya. Jadi KTP-nya dipegang di bagian bawah muka gitu ya, di bagian sini. Kemudian mukanya menghadap ke kamera dan jelas juga, sama fotonya harus jelas, lurus, dan juga fokus gitu.
Kalau sudah, teman-teman tinggal klik lanjut di sini ya. Itu sudah berhasil. Nah, tinggal teman-teman yang terakhir adalah menunggu konfirmasi gitu ya. Jadi nanti pihak Bukalapak akan memproses data-data tersebut maksimal 48 jam, tapi juga paling cepat itu nggak sampai hitungan jam, sebetulnya 1 jam kurang juga sudah berhasil biasanya kalau di sistemnya sedang tidak terlalu banyak antrian ya, tidak terlalu banyak yang mengakses gitu artinya. Jadi maksimal 48 jam, paling cepatnya kurang dari 1 jam. Baik, jadi seperti itu teman-teman cara-cara untuk membuat akun dan juga verifikasi akun di Bukalapak ya. Boleh nih sebelum lanjut ke materi berikutnya terkait dengan foto produk, silakan teman-teman, barangkali ada yang mau minum dulu, silakan. Saya juga izin minum ya teman-teman ya, saya izin minum karena agak kering juga nih tenggorokan nih bicara ya. Sambil mungkin silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar. Oke, saya coba jawab ya beberapa pertanyaan dulu. Ini yang pertama dari Om Hasan. Apakah nama toko Bukalapak boleh sama dengan toko yang lain di aplikasi lain? Boleh Om Hasan, mangga silakan selama memang nama tersebut belum ada yang menggunakan, belum dipakai gitu ya di Bukalapak sendiri. Jadi siapa cepat dia dapat aja, sebetulnya seperti itu. Dari Om Abdul, Bang, akun lama sama akun baru ada bedanya nggak? Sebetulnya tidak ada perbedaan sama sekali, Om Abdul, secara akun ya, secara sistem tidak ada perbedaan. Cuma biasa sekarang di Bukalapak namanya juga aplikasi, kita selalu ada pengembangan atau update-update terbaru. Tapi kalau misalnya Om Abdul ini sudah punya akun lama dan mau menggunakan akun tersebut, monggo silakan, bisa kok, tinggal di sign in lagi aja, tinggal di login lagi aja menggunakan akun yang sudah ada sebelumnya. Selebihnya tidak ada perbedaan kok, Om Abdul. Dari Tante Ida nih, kalau jadi pelapak aplikasinya beda lagi nggak Mas? Di HP saya sudah ada Bukalapak yang buat belanja sama mitra Bukalapak yang saya pakai untuk jualan produk virtual. Oke, jadi di Bukalapak itu di aplikasinya cuman ada 2 aplikasi ya, aplikasi Bukalapak itu sendiri dan juga aplikasi mitra Bukalapak yang sudah Ibu Ida ini download juga sebetulnya gitu ya, Tante Ida download juga. Nah, untuk berjualan produk-produk kayak misalnya fashion dan makanan gitu ya, baju, apa lagi misalnya alat-alat rumah tangga, nah itu yang digunakannya adalah aplikasi Bukalapak. Nah, kalau mitra Bukalapak itu sementara ini memang betul itu digunakan untuk berjualan produk-produk virtual seperti token listrik, voucher pulsa, paket internet gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi hanya 2 aplikasi itu saja, dan kalau mau berjualan online atau produk-produk yang fisik gitu ya, yang nyata, itu bisa menggunakan bisa menggunakan aplikasi Bukalapak aja gitu. Dari Kak Tik-Tik ini ya, Kartika Sari dulu pernah punya akun Bukalapak, karena belum paham makanya keluar lagi. Oke, kalau sudah punya, coba diingat lagi aja, Tante atau Om Tik-Tik ini ya, maaf kalau salah, nama akunnya apa, emailnya barangkali apa, tinggal di sign in lagi. Nanti kalau passwordnya lupa, tinggal klik lupa password aja. Nanti kita akan bantu by system, nanti akan mengarahkan untuk membuat password terbaru gitu. Oke, Ade Mutiara Sari, kalau buat update iklan bisa autopilot nggak ya? Oke, autopilot gimana nih maksudnya? Maksudnya otomatis akan diiklankan gitu ya? Mungkin itu yang saya tangkap ya untuk otomatis Ade kayaknya. Jadi kalau untuk iklan itu sementara untuk awalnya memang kita harus terlebih dahulu setting nih ke Ade gitu ya. Nanti selanjutnya ada nih yang bisa harian atau mingguan. Nah, itu tergantung dari settingan awalnya gitu ya. Tapi untuk awalnya banget itu harus kita dulu yang tentukan gitu ya. Nanti untuk berikutnya selanjutnya, nah itu baru bisa ditentukan otomatis apakah mau harian, mingguan gitu loh. Itu ada sebetulnya by sistemnya. Oke, saya coba 2 pertanyaan lagi ya teman-teman ya, karena kita coba lanjut dulu ke materi terakhir nih. Sambil jangan lupa untuk teman-teman dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk segera mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah ada di kolom pin chat bagian atas layar ya teman-teman ya. Jadi silahkan tinggal diklik. Kalau untuk yang teman-teman dari Tasikmalaya, ini nanti coba saya share ulang lagi terkait absensinya ya. Ini saya coba share dulu UMKM Bangka Belitung ya, silakan untuk mengisi kolom komentar, ada saya share. Oke, lanjut ya, 2 pertanyaan lagi sementara. Dari Tante Puji, mungkin ini Puji Sriati nih.
barang sudah diupload biar kelihatan di halaman pencarian, caranya gimana ya Kak? Banyak beberapa cara Tante Puji gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya Tante ini sebagai pelapak baru, saya sarankan untuk terlebih dahulu melengkapi data-data produk yang sudah diupload tadi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kan di Bukalapak yang paling simple ada namanya judul produk. Nah, judul produk itu harus diisi dengan sesuai, semenarik mungkin, selengkap mungkin. Yang kedua adalah foto produk. Foto produk di Bukalapak itu kita kasih slot atau bagian untuk teman-teman pelapak mengupload 5 foto gitu ya. Kalau misalnya baru 1 foto, nah itu juga berpengaruh tuh gitu ya. Terhadap pencarian pun juga akan berpengaruh. Jadi usahakan 5 slot tadi untuk diisi gitu ya. Kalau misalnya fotonya ternyata sudah 2 sudah mewakili, berarti 3 slotnya lagi bisa diisi dengan misalnya tampak detailnya gitu ya. Nanti itu saya coba jelaskan di berikutnya di materi berikutnya terkait dengan foto. Nah, selain foto juga ada deskripsi produk. Nah, deskripsi ini juga harus lengkap, informatif, menarik, dan juga jelas gitu ya. Jadi karena di judul itu kan sebenarnya terbatas jumlah karakter yang dimasukkannya, jadi teman-teman bisa bercerita terkait dengan produknya seperti apa, kelengkapannya, perbedaan dengan produk-produk yang lain apa, di deskripsi produk gitu ya. Itu pun juga harus dilengkapi, harus diisi sebaik mungkin, selengkap mungkin. Nah, kalau itu semua sudah diisi, pokoknya masih banyak yang lainnya lagi sudah diisi. Nah, baru tuh nanti Tante Puji bisa memanfaatkan ada namanya fitur promosi yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Ayu. Ada push promoted, ada promoted push, ada push, ada iklan lapak, ada promoted keyword gitu ya. Tadi juga ada super seller juga gitu ya. Itu kan beberapa fitur promosi yang sudah disiapkan oleh Bukalapak untuk para pelapaknya dengan tujuan adalah untuk meningkatkan transaksi dan juga dikenal lapaknya atau produknya lebih banyak dikenal oleh si konsumen nanti gitu loh. Jadi itu silahkan untuk diikuti ya Tante Puji ya cara-caranya dan tips-tipsnya. Oke, next. Kalau super seller itu ada targetnya nggak? Ya, targetnya apa nih? Target yang dimaksud target apa nih Kak Iwan ya? Target penjualan tidak ada, tapi memang di super seller itu kita masing-masing level kan kita ada beberapa kriterianya nih, ada beberapa kategori super seller gitu ya. Nah itu nanti biaya langganannya setiap kategorinya berbeda-beda, tergantung nih Kak Iwan nanti mau pilih yang mana, dan setiap kategorinya pun juga memberikan benefit yang berbeda-beda juga gitu ya. Tapi otomatis gitu nanti kayak sekarang misalnya lagi ada promo paket super seller yang kategori apa gitu, ini juga saya sambil nanti coba cek lagi karena ini infonya akan berubah-ubah terus gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika berlangganan misalnya paket yang silver gitu ya, super sellernya barangkali gitu ya, nanti ada beberapa benefit yang didapatkan. Sebagai contoh nanti akan dapat cashback gitu ya dalam bentuk budget promosi, misalnya 15% yang dapat digunakan di fitur promosi, misalnya seperti itu. Fitur promosi itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, promoted push, iklan lapak, dan juga promoted keyword. Seperti itulah. Jadi target tertentu seperti itu sebetulnya tidak ada sih, Iwan. Gitu. Oke. Yang Tasik Kak bisa dikirim ulang boleh. Yang Tasik ya, saya coba kirim ulang ya. Tasik saya kirim ulang untuk daftar hadirnya, silahkan diisi terlebih dahulu.